Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ridwan Ilyas lagi di sini. Ini adalah video pertama pada materi logika dan informatika. Pada video ini saya akan menjelaskan eh, intro dari kuliah logika. Nah, eh, dalam logika nanti kita akan melihat bentuk-bentuk logika dalam bentuk proposisi. Nah, apa itu proposisi? Proposisi adalah sebuah koleksi dari pernyataan ataupun statement deklaratif yang memiliki nilai kebenaran true atau false. Nah, sebuah proposisi dapat terdiri dari pernyataan tunggal ataupun majemuk. Jadi bisa isinya satu pernyataan ataupun banyak pernyataan. Nah, setiap pernyataan majemuk nanti akan dihubungkan dengan konektor-konektor. Nah, contoh proposisi misalkan, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Nah, itu benar. Yang kedua, setiap segitiga adalah lingkaran. Nah, itu juga proposisi, tapi nilainya salah. Nah, yang ketiga, COVID-19 tidak menular. Jelas salah. Yang keempat, Indonesia bebas kemiskinan juga salah gitu. Lalu misalnya ada proposisi bentuknya pernyataan matematik, 8 tambah 10 sama dengan 18, itu benar. Nah, jadi proposisi ini bisa dinilai benar dan salahnya. Nah, sedangkan yang non-proposisi ataupun non-deklaratif, itu biasanya kalimat eksklamasi, kalimat permintaan, ataupun kalimat tanya. Nah, kalimat non-deklaratif ataupun dalam bahasa disebut dengan kalimat retoris, misalkan ada misalkan kalimat X adalah kurang dari 5. Jelas ini nggak bisa kita nilai karena kita nggak tahu X-nya berapa. Lalu, bagaimana cara Menkes memberantas COVID-19? Kan pertanyaan, kita nggak bisa nilai benar dan salah. Lalu, silahkan makan kuenya, itu kan kalimat perintah. Yang berikutnya, tolong ambilkan ayah minum. Nah, itu juga nggak bisa kita nilai benar dan salah. Dan juga yang terakhir, contohnya bagaimana cara menjadi sarjana. Nah, itu sebuah pertanyaan. Kita nggak bisa nilai kalimat-kalimat ini atau statement-statement ini benar dan salahnya. Nah, nanti kita akan ketemu dengan beberapa konektor. Ya, ini di satu ya. Oke, ada konektor atau dalam bahasa Inggris or, simbolnya V gitu ya. Eh, Konektor selanjutnya ada dan ataupun and, simbolnya V terbalik. Ada negasi atau not, gitu ya, simbolnya seperti itu. Ada implikasi, jika maka, simbolnya tanda panah dan biimplikasi, jika dan hanya jika. Nah, simbolnya seperti ini nih, ya dua panah bolak-balik. Nah, sebelum masuk ke lebih jauh, kita akan belajar sedikit tentang logika dan kebenaran itu sendiri. Jadi apa itu benar? Benar itu adalah kesesuaian pernyataan dengan kenyataan ataupun berkorespondensi. Misalkan saya bilang bahwa eh, negara tadi ya, negara Indonesia ibu kotanya Jakarta. Itu kan pernyataan yang berkorespondensi sesuai faktanya. Nah, nanti kita juga akan mempelajari tentang kesinambungan antar pernyataan dan pernyataan sesuai dengan kenyataan. Jadi kebenaran itu bisa dibentuk dari kesinambungan antar pernyataan dengan pernyataan lainnya, yang pernyataan lainnya itu sesuai dengan kenyataan. Itu disebut dengan logik. Nah, ini contoh eh, ini di sebelah sini ya. Kasus contoh misalkan ada kalimat anak kecil menggunakan topi toga berwarna biru, benar atau salah. Nah, dari gambar ini kita bisa menilai ya, eh, pernyataan tadi benar atau salah. Nah, pernyataannya benar. Karena apa? Terindra langsung gitu ya. Ini contoh kasus menilai kebenaran yang terindra langsung. Nah, ada yang sifatnya tidak terindra langsung, bentuknya informatif. Misalkan, oh itu salah ya, kucing hewan berkaki empat, benar atau salah? Benar. Walaupun kita nggak ada gambar kucing di sini, kita kita di dalam konteks ini kita nggak lihat kucing gitu ya, maka bisa kita kita nyatakan bahwa kucing hewan berkaki empat itu benar. Lalu manusia memiliki jantung, benar atau salah? Benar. Tanah dapat dimakan? Salah, gitu ya. Air berbentuk padat? Salah. Manusia akan mati? Benar, gitu ya. Jadi pernyataan-pernyataan ini, walaupun kita tidak indera secara langsung bagaimana faktanya, gitu ya, tapi kita bisa memahami secara informatif bahwa pernyataan ini bisa bernilai benar ataupun bernilai salah. Nah, yang lain ada sedikit di sini ya. Ada pernyataan seperti ini, ya.
air adalah benda cair. Nah, benda cair dapat menguap jika dipanaskan. Maka air dapat menguap bila dipanaskan. Benar atau salah? Benar. Yang kedua, manusia memiliki jantung. Ya, Pangeran Diponegoro adalah manusia. Pangeran Diponegoro memiliki jantung. Benar atau salah? Benar. Walaupun hari ini kalau kita misalkan menggali makamnya Pangeran Diponegoro, kita nggak akan menemukan jantung beliau. Tapi kita bisa yakin karena beliau manusia, beliau memiliki jantung. Nah, yang berikutnya, saya geser sedikit ke sini. Ini nih pernyataannya. Ini mamalia memakan sayuran. Nah, kucing adalah hewan mamalia. Kucing memakan sayuran. Benar atau salah? Nah, kalimat ketiga ini menarik. Secara logika, ini logikanya valid. Tapi secara nilai kebenaran ini salah. Kenapa? Ada pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Apa itu mamalia memakan sayur? Karena tidak semua mamalia pun juga memakan sayur gitu ya. Ya kalau teman-teman di rumah kucingnya makan sayur ya mungkin itu lain cerita gitu ya. Jadi bisa jadi sesuatu yang secara logika valid tapi belum tentu pernyataannya itu benar. Oke, di video selanjutnya nanti kita akan ketemu pembahasan tentang aturan penghubung proposisi. Sekian dari saya Ridwan Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.